Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Wah, kurang antusias. Sekali lagi shalom. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita yang kedua saudara. Pertama-tama saya himbau untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Kita juga sama-sama menjaga kebersihan di tempat ibadah kita agar lebih nyaman lagi. Amin. Saya selaku pengerja mohon izin untuk membuka masker di atas mimbar saudara. Mari kita sama-sama membawa hati kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kita mau undang hadirat Tuhan masuk ke dalam hati kita, amin. Kita mau senangkan Tuhan pada siang hari ini dengan segala sembah kita. Kita mau senangkan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa di kesempatan kedua ini Tuhan, di ibadah raya kedua kami, Engkau masih menyertai kami Tuhan. Dan kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengundang Kau Roh Kudus yang manis masuk ke setiap hati kami, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berbicara Tuhan di sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami. Ini hati kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan segala sembah kami. Mari kita katakan sama-sama saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati setiap kami Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Oh, cermelah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan lewat sembah kami Tuhan. Tuhan, bentuk Jesus menjadi bejana-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermelang bagai emas, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku hanya ini yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan. Segenap hati kami di hadapan-Mu Bapa, ku berikan padamu. Kuduskan setiap hati kami Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku dan kami menyenangkan hati-Mu pada siang hari ini Tuhan. Senangkan hatimu.
merindukan hadir-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau yang bekerja pada siang hari ini Bapa. Senangkan hatimu, hanya itu kan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Sebab hanya itu Tuhan, hanya itu satu kerinduan dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hidup kami mau kami berikan hanya pada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pada saat Engkau menciptakan kami Tuhan, seluruh tubuh dan hidup kami hanya milik-Mu Bapa. Mari kita sama-sama sembah Tuhan saudara. Kita sama-sama angkat ucapan syukur kita pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau fokuskan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirnya yang kudus saudara. Kami sungguh menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Mari terus sembah Tuhan dengan kata-kata. Mari terus sembah Tuhan dengan bahasa roh. Mari terus sembah Tuhan dengan segala pujian dan sembah. Biar roh kami terus menyembah-Mu Tuhan. Biar roh kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini bangun pengorbanan Tuhan. Kami bersembah. Yes, terus lebih lagi menyembah Tuhan. Yes, Jesus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu yang manis Tuhan. Biarkan Tuhan berkata-kata. Biarkan Tuhan berkata-kata pada setiap hatimu. Jangan biarkan Engkau membatasi hadirat Tuhan pada siang hari ini saudara. Jangan biarkan Engkau membatasi hadirat Tuhan. Terus menyembah Tuhan lebih lagi. Terus sebab ini nafas orang percaya Tuhan, yaitu menyembah Engkau, berdoa, bersujud dan menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan yang sungguh kudus dan manis saudara. Jangan biarkan apapun menghalangi pikiranmu. Pada siang hari ini hanya fokus kepada Tuhan. Hanya fokus kepada hadirat Tuhan saja. Kami mau melupakan apa yang menjadi masalah kami Tuhan. Kami mau menjadi fokus kepada-Mu saja pada siang hari ini Tuhan. Dan menaikkan Tuhan. Pujian-pujian yang baru hanya kepada-Mu saja Bapa. Kau membawa kami terbang masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus menyembah Tuhan yang kudus. Jangan biarkan mulutmu berdiam saudara. Terus sembah Allah kita yang hidup. Sebab mulut kami penuh dengan pujian-pujian yang baru Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu pada siang hari ini Bapa. Mari kita sama-sama katakan saudara.
segenap hati kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulut kami terus menyembahmu Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya undang bersama-sama bangkit berdiri saudara. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Satu kali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang akan meneguhkan setiap hati kami. Bahkan firman-Mu ini yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya yang sudah Engkau berikan bagi hidup kami. Besar maupun kecil, kami selalu tetap mengucap syukur atas kebaikan hari-hari yang Kau berikan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Indonesia ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami percaya Tuhan
bahwa pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, Engkau yang selalu menuntun, memberkati Bapak Jokowi, bahkan Ma'ruf Amin, bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun, roh takut akan Tuhan akan selalu menaungi hidup mereka Tuhan, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan, bahkan membukakan jalan atas permasalahan atas setiap bangsa kami ini Tuhan. Bahkan hari-hari ini manusia, bahkan orang-orang sedang mengalami ketakutan atas terjadinya resesi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuhan, sebab Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua bidang-bidang institusi negara ini Tuhan, Polri, TNI, bahkan semuanya Tuhan di garda terdepan. Biar kiranya Engkau yang bekerja atas bangsa kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hambamu yang sudah Engkau tunjuk, bahkan sudah Engkau urapi Tuhan. Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya Tuhan, bahkan Bapak Wiwiko Mulyono beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi di tempat ini beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya mereka ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah-langkah mereka, keluar masuk mereka Tuhan selalu urapi, Tuhan selalu lindungi Tuhan. Di dalam setiap pelayanan Engkau selalu buat berhasil Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap istri, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini Tuhan, Kau berkati gereja Aston ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati mulai dari lantai basement bahkan sampai lantai 16 pun Tuhan. Biarlah kiranya urapan-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap owner bahkan manajer, semua yang bekerja sampai kepada office boy, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas jemaat yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, bahkan berkati hidup kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kami yang hadir saat ini ada di dalam naungan Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidup kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan, kami sebentar akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Yosef Antonius. Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang paling indah. Engkau datangkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Biarlah kiranya setiap firman itu boleh bertumbuh Tuhan dalam hidup kami. Bahkan setiap kalimat huruf yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya setiap firman yang ditaburkan ini Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya yang hadir saat ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar Tuhan, yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan di dalam nama Yesus. Iman kami semakin hari semakin Tuhan berikan untuk tetap tegar di dalam menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau berikan sukacita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau berikan segala semangat di tubuh kita untuk Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama-sama saudara. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Jesus, iman berikan ku kekuatan
sungguh di dalam-Mu Tuhan. Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bukti dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Aku pasti menang. Berlompat untuk Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan tinggi-tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja sekali lagi katakan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Wah, kayaknya masih kurang antusias nih saudara. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Untuk Tuhan kita mau menari, amin. Kita mau menari, jangan kalah sama opung-opung. Tadi ada opung-opung, goyangannya sungguh-sungguh luar biasa untuk Tuhan. Kita juga harus tunjukkan bahwa roh kita bisa menari untuk Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar setiap langkah kami Tuhan. Engkau mengangkat kami di saat kami jatuh. Yes, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kekuatanku, Kaulah sumber kuat. Bersama Tuhan kita melewati lembah. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kau sertaku dengan imanku, dengan iman kami diselamatkan. Ku diselamatkan oleh kuasa. Angkat tanganku bersama-sama di hadapan Tuhan dan berlompat. Ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Yes, nama-Mu berkuasa, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami mau terus bersorak bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau mengangkat kami Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Ini iman siap kami Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dan ini iman kami Tuhan. Yes, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan, haleluya.
lebih semangat lagi. Mari angkat tangan kita lagi sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini.
tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang kami puja dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang kami sebagai Raja dalam hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kita katakan Yesus kami sembah. Yesus kami puja, Jesus. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus kami puja, kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji memenuhi tanah, katakan sembah dan puji memenuhi tatamu. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Oh, sembah puji memenuhi tatamu. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Sembah dan puji memenuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Angkat wajahmu, katakan, Yesus Tuhan adalah. Yesus kau Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Sehingga siang hari di Tuhan kami ada untuk mengucap syukur.
mengecap segala kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu telah kami lalui. Biarlah Tuhan inilah pujian penyembahan kami, syukur kami, doa kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kebenaran akan menuntut kami sepanjang minggu ke depan. Nyatakan isi hati-Mu, ajar kami semua Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sukacita bagi Allah kita, Tuhan baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat pelayan pujian penyembahan, kami sangat diberkati. Dan sekali lagi selamat siang semuanya, shalom saudara, puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Sekali lagi terima kasih juga buat Abang Pandita Nami, Bapak Pendeta Rudi Siregar, keluarga semua pelayan Tuhan ya, puji Tuhan. Selamat sudah tempat yang baru di Hotel Aston. Karena sepertinya terakhir kita ketemu sebelum pandemi masih di Bumi Kranji Permai Pak ya. Plaza, wah sekarang tempat ini semakin lebih tinggi, mantap Soraya. Ini tempatnya hotel katanya tinggi sekali ya, selangkah lagi surga. Tapi yang pasti berkatnya surga sudah melimpah-limpah buat kita semuanya, amin, puji Tuhan. Nah ibadah yang kedua ini saudara, di belakang saya ini ada satu tema 2022 tentang paradigma yang baru. Ya, paradigma yang baru. Bagaimana cara kita di dalam memandang hidup sekarang ini, boleh masuk slide. Ya. Bagaimana kita dapat memiliki cara pandang, melihat tahun yang sedang terjadi sekarang ini. Bahkan tahun yang akan datang. Yang paling depan Pak. Ya, halaman pertama. Baik. Paradigma adalah salah satu cara pandang kita, melihat apa yang sedang terjadi. Oke. Saya ambil paradigma ini saudara ketika di awal tahun Gembala Pembina kita ini mengingatkan, memiliki cara pandang. Dan ternyata PBB, ya, khususnya di bidang kesehatan dunia WHO, itu mengatakan bahwa pandemi yang sudah memasuki endemi, ya, virus yang sedang terjadi selama 2 tahun, dan sekarang kita sudah ada di endemi ini, ternyata tidak semudah membalikan keadaan ini seperti membalikan tangan. Secara fisik, secara jasmani, orang yang terkena virus ini sudah amat sangat baik keadaannya. Dokter, prokes, dan vaksin, booster, dan seterusnya. Sehingga orang yang terkena virus ini sudah tidak lagi satu hal yang menakutkan. Bahkan sudah menjadi sebuah endemi. Ya sudah, kalau kena istirahat dengan baik. Ya. Tapi saudara, yang perlu dikhawatirkan adalah dampak secara psikis, secara psikologi. Saudara, manusia kita ini ada 3. Yosef Antonius ini ada 3 dimensi. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Secara spiritual, secara roh kita bisa melihat orang ini sehat atau tidak. Sederhananya orang yang sehat rohaninya, dia suka beribadah. Jadi yang pagi ini beribadah, ataupun yang mengikuti Zoom, Anda pasti rohaninya sehat. Amin. Iya. Secara tubuh jasmani kelihatan. Ya, kalau kondisi kita baik-baik berarti sehat jasmani. Tapi secara jiwa, nah ini saudara. Secara jiwa banyak orang yang tergoncang. Sehingga pikirannya, perasaannya dan segala keinginannya, atau kita bicara tentang kognitif, afektif dan juga konatifnya, saudara, sedikit mulai terganggu. Ya, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit gentar. Dan orang seperti ini saudara mudah terganggu jiwanya. Paradigma, apa yang tersembunyi dalam pikiran, yang tersembunyi dalam hati, dalam segala keinginan kita. Nah jiwa ini. WHO bagian mental health mengatakan perhatikan. Manusia sekarang ini tidak lagi sakit secara spiritual atau secara jasmani. Tapi jiwa.
Ya, next slide. Nah, di dalam jiwa ini saudara, kita bisa melihat ketika orang paradigmanya, cara memandang dunia ini tidak dengan cara yang baru, maka ini kan berdampak dalam psikisnya, psikologinya, kejiwaannya. Apa sih tanda-tandanya orang yang sakit jiwa? Saya nggak ngomong orang yang sakit gila, beda lagi nih. Orang yang gila beda lagi ya. Tapi saya bicara tentang jiwa. Orang yang terganggu jiwanya itu banyak di antara kita. Mungkin juga jangan-jangan kita. Hanya bagaimana cara kita menghadapi jiwa kita yang mungkin sedang terluka, sedang tergoncang, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang jiwanya dalam tanda petik sedang terluka. Kita bisa melihat tanda-tanda di sini. Contoh, orang itu mudah sekali cemas. Kalau mungkin pada waktu saudara dalam trauma pandemi, karena kita belum tahu mesti bikin apa, atau harus dirumahkan dan sudah dirumahkan pun masih banyak yang terkena dan yang sudah terkena diobati pun banyak juga yang meninggal. Kita menjadi cemas dan nggak tahu mesti bikin apa. Tapi sekarang semua sudah tertangani dengan baik. Amin, puji Tuhan saudara. Tapi masih ada banyak orang yang trauma saudara. Bahkan mungkin sampai hari ini pun belum berani keluar rumah. Ya, belum berani beribadah, belum berani ketemu yang lain. Stres bawaannya, trauma, gelisah, mudah tersinggung. Hari-hari ini saudara mudah kena mental. Dikit-dikit kena mental. Pak, ini zamannya sudah endemi. Semua serba sulit. Semua orang cari penghiburan. Jadi kalau di gereja tolong Pak Pendeta kalau khotbah yang sedap di telinga. Ya, jangan sampai tersinggung Pak. Ya, kalau sampai tersinggung Bapak tahu nggak nih? Di tengah-tengah jemaat kita nih Pak ada macan tidur Pak. Orangnya sih baik Pak. Tapi kalau kesinggung kena mental, waduh. Mana lagi dia perpuluhannya gede lagi Pak. Jangan sampai mental ini kakap merah. Ya, itu macan tidur. Setahu saya kan gereja itu tempatnya domba. Saudara. Coba lihat lu kanan kirinya. Tanya, kamu teh macan atau domba? Saudara. Ya. Saudara, mudah tersinggung. Kesedihan yang terlalu berlebihan. Takut boleh, tapi kalau ketakutan, itu jiwa terganggu. Saudara. Sulit mengontrol emosi. Waduh, saudara. Ya itu tadi. Tidak boleh tersinggung dan seterusnya. Dikit-dikit zeteres. Tahu zeteres sudah? Stres. Aduh stres nih, terus mau apa? Mesti healing. Dikit-dikit healing. Aduh Pak sakit semuanya, yaudah ke dokter. Pulang dari dokter tanya, kenapa Mam? Kata dokter, mesti healing. Jalan-jalan kemana? Ya sering-sering Pak. Ke Perancis, kemana? Kata dokter begitu cepat sehat, udah Mam kita pergi aja. Kemana? Cari dokter yang lain lagi. Yang gak perlu pakai healing-healingan. Nah saudara, banyak orang hari-hari ini tadi tergoncang jiwanya. Bukan gila, tapi stres. Stres itu baik saudara. Karena menurut dunia psikologi, surga ikut mengaminkan ini. Oke? Di mana Pak? Kok surga? Stres. Secara psikologis, orang yang stres itu baik sebetulnya. Seseorang ketika dia menghadapi tekanan itu akan muncul survive, daya juang. Untuk dia harus bangkit mempertahankan. Itu manusia. Manusia pada dasarnya punya satu surprise untuk survive. Tapi kalau orang tersebut tidak mampu memanage dengan baik stressingnya, dia depresi. Kalau sudah depresi, hilang kekuatannya. Tapi kalau orang kena stres dan dia mampu memanage dengan baik dan berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Ketika orang itu mampu mengelola dengan baik stressingnya, justru itu menjadi sebuah kekuatan. Yang percaya katakan amin. Jadi stres itu gak usah khawatir. Saudara.
dengar perang, it's okay. Waduh bencana alam, it's okay. Itu membuat kita berjaga-jaga. Aduh, stres dikit. Tapi terus berjaga-jaga. Amin. Yang repot adalah begitu muncul sesuatu yang membuat dia kaget mungkin, shock. Lalu dia mulai ya hilang itu semua ayat-ayat Alkitab, saudara. Hilang itu semua khotbah-khotbah, saudara. Hilang itu semua kata-kata haleluya, haleluya. Yang ada cuman halelupa, lupa semua, saudara. Ya. Nah, sebab itu saudara, mari dalam tahun paradigma baru ini, apalagi kita melihat apa yang terjadi di luar sana. Belum lagi saudara prediksi-prediksi dari PBB bahwa tahun ini tahun yang sulit, tahun yang sukar. Prediksinya tahun 23 tahun yang gelap. Terus gimana tahun 24 saudara? Tahun yang peteng dedet saudara. Tahun yang gelap gulita katanya. Wah saudara, kalau prediksinya seperti itu, lalu kita tidak mampu memiliki paradigma yang baru, cara memandang dunia ke depan. Kalau kita tidak punya kemampuan paradigma yang baru, saudara, kita akan menjadi orang yang stres, depresi, saudara. Dan kalau depresi tidak dikelola dengan baik, kita akan masuk dalam dunia lain, saudara. Bisa gila gitu. Pastikan kita akan tetap sehat roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara. Amin. Ini next slide, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba kita baca tuh. 2, 3. Semoga Allah, apa saudara? Damai sejahtera. Terus siapa? Roh, jiwa, tubuhmu harus terpelihara dengan sempurna dengan terus. Jadi firman Tuhan mengingatkan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, ya, biarlah roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Karena ini saudara, tantangan-tantangan dunia ke depan ini. Setiap orang harus punya paradigma yang baru. Karena paradigma yang lama manusia ini manusia itu penuh dengan kompleksitas yang tinggi, saudara. Otak kita ini kecil, segede bakpao, tapi memorinya luar biasa, saudara. Semuanya bisa diingat. Masalahnya manusia lebih gampang mengingat kesukaran, kesulitan, luka, kepahitan daripada yang bahagia. Manusia itu begitu, saudara, cenderungnya, saudara. Makanya ada pepatah mengatakan, hujan kebaikan setahun, panas satu hari, orang ya, bisa mudah melupakan segala kebaikan hanya dengan sesuatu yang tidak disukai. Setitik nila merusak susu sebelang. Itu manusia. Saudara. Paradigma itu, saudara, di masa yang lalu, kalau tidak dipulihkan, roh, jiwa, dan tubuh kita ke depan tidak akan terpelihara dengan sempurna. Seekor gajah, saudara. Ya, ini seekor gajah. Gajah itu kan besar. Lebih besar dari macan, harimau, betul. Tapi saya mau tanya sama saudara. Harimau punya kandang nggak, saudara? Punya, ada kandangnya. Kalau kita ke sirkus ya, kita suka nonton sirkus. Itu pasti ada kandang macan. Kalau gajah, saudara? Gajah enggak ada. Setahu saya suka nonton sirkus. Saudara. Gajah itu cuma diikat pakai rantai, ditaruh di tengah lapangan. Ya sudah situ aja. Gajah nggak kemana-mana, saudara. Di situ aja. Tapi kalau macan, harimau ada di kandang. Kenapa, saudara? Harimau yang kecil punya potensi untuk bisa melarikan diri, melepaskan dirinya. Tapi gajah yang besar, angkreng aja di situ, saudara. Diem aja. Karena rupanya, saudara, gajah ini secara fisik besar, tapi psikologisnya gajah. Sirkus, saudara ya. Psikis atau psikologinya itu udah sangat kecil, kerdil. Sehingga gajah yang besar tidak pernah menyadari potensi dirinya. Sehingga dia ada dibelenggu oleh si pawang gajah. Waktu gajah ini masih kecil, dia di kerangkeng, pawang gajah selalu nakut-nakutin. Kalau kamu memberontak, pecut. Kamu memberontak, puasa. Kamu memberontak, sakit.
Sehingga gajah kecil tidak pernah berupaya untuk melepaskan kakinya dari kerangkeng itu, saudara. Rantai yang kecil. Sampai gajah ini besar, dia sanggup untuk melepaskan diri tapi tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena otak pikiran atau traumatiknya mengatakan kalau kamu berupaya aneh-aneh melepaskan dirimu, kamu sakit. Sehingga manusia yang diciptakan Allah serupa dengan Allah, ketika melihat dunia ini, dia kehilangan powernya. Dalam dirinya dikatakan, rohku ada padamu, roh Tuhan mengurapi kita dan tiada mustahil. Amin. Ketika kita bersama dengan Allah, tiada mustahil. Tapi kita tidak mampu melakukannya. Next slide. Dan ini pernah terjadi di dalam Bilangan 13. Ayat 1-36. Nanti buka di rumah, nanti malam. Nanti ada sesi pendalaman Alkitab, kumpul sama Pak Gembala. Pendeta Mundi seorang pengajar yang luar biasa. Kumpul tanya. Diceritakan ada hampir 2 juta ya penduduk Israel yang diperbudak di Mesir. Mereka berseru kepada Allah, dikirim Musa. Keluar dari Mesir dan mereka sudah selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Susu dan madunya. Waktu menyeberang sungai Yordan, Musa mengutus dulu 12 pemuda. Pemuda yang gagah perkasa, bukan pemuda yang melambai. Gagah perkasa, teruji, kirim. Waktu masuk 40 hari, saudara. 40 hari mereka mengintai 12 pemuda yang terpilih, saudara. 12 yang balik 40 hari kemudian. Bawa itu, saudara, hasil bumi yang dari tanah Kanaan. Waktu melihat hasil bumi, susu, madu dan segala macam. Wah, saudara, pengharapan orang Israel, ini tanah perjanjian Allah. Ayo kita masuk menyeberang. Tiba-tiba saudara 10 pemuda mengatakan, tunggu dulu. Tunggu. Kamu tahu nggak? Penduduk asli orang Kanaan itu. Saudara baca tuh Bilangan. Itu suku Enak. Suku-suku yang lain-lain. Tahu nggak? Gede-gede. Kayak Goliat. Itu orangnya gede. Kualak. Waduh, sadis. Mangan wong. Tahu makan wong, saudara? Makan orang. Saya cari literaturnya, saudara. Nggak ada tuh orang yang kanibal di sana, saudara. Trauma 10 pemuda yang sangat menderita. Yang dipilih cuma kesusahan, begitu lihat sesuatu yang luar biasa, begitu lihat lagi suku Enak dan lain-lain, dia teringat. Dia adalah bangsa yang pernah dijajah oleh Mesir. Hilanglah kekhawatiran. Jangan khawatir karena orang yang khawatir akan kecil kekuatannya. Itu terjadi, saudara. Janganlah. Kalau kita ke sana betul ada makan dan minum, tapi mati kita di sana. Akibatnya saudara dari perkataan 10 pemuda ini yang punya trauma di masa yang lalu. Tidak punya paradigma yang baru padahal berkata Israel itu tanah Kanaan, tanah perjanjian, susu dan madunya melimpah. Tapi mereka nggak nyampe, saudara. Yang ada cuman mana mungkin. Dunia sudah berubah, zaman sudah berubah, susah. Puji Tuhan. Ternyata di situ ada 2 orang. Yang namanya Yosua dan Kaleb. Yang saya dengar dia adalah pemuda dari GBI Aston. Haleluya. Yang imannya dahsyat. Muda berkata, tunggu dulu. Amang inang lai itu tunggu. Jangan pulang dulu lah ke kampung katanya. Ke Mesir sana. Itu susu dan madunya hebat. Kalaupun ada raksasa-raksasa, ojo wedi, jangan takut. Bahasa Bataknya apa tuh? Jangan khawatir. Ah udah itu saudara. Itu, mantap kan? Itu, jangan khawatir. Kenapa? Memang itu penduduk aslinya. Waduh. Tapi kita adalah bangsa yang diramu tidak batah. Wah, haleluya. Oleh inang, Tuhan yang maha besar yang menyertai kita. Tiang awan dan tiang api, 40 ton menyertai kita. Hah, itu mah kecil. Rawe-rawe rantas. Wah,
Bukan bahasa Eropa. Mari bersatu kita maju ke nyebrang ke sana. Saudara, ini yang udah tua gak mau ikut. Saudara. Opung bilang, mati kalau sendiri sana, aku pulang aja ke Mesir. Saudara. Tapi akhirnya saudara dikatakan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua dan generasi Yeremia. Yang mau tinggal di padang gurun, monggo. Yang lain menyeberang. Mereka menikmati. Paradigmanya baru. Pasti ada janji Tuhan menyeberang. Tapi mereka yang tinggal di padang gurun, yang tinggal dalam trauma, paradigma yang lama, mereka dikatakan mayatnya berkelimpangan di padang gurun. Saudara mau terima berkat Tuhan, janji Tuhan. Hari esok penuh dengan harapan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Ku puji Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, trauma paradigma yang lama, paradigma yang salah akan merusak hari esok kita. Next slide. Sebab itu saudara kita mau perhatikan ini loh. Ya, paradigma kehidupan kita. Next slide. Ya, dikatakan demikian. Percayalah, ya, apa yang ada dalam kehidupan kita itu, saudara, akan mempengaruhi paradigma kita. Ya, pola pikir kita ini, saudara, akan dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Makanya dikatakan demikian. Apa yang baik itu bisa rusak dalam pergaulan yang salah. Saudara, kita punya kebiasaan yang baik nih. Anak sekolah minggu kita jadi yang baik. Tapi kemudian dia sekolah di luar. Bergaul dengan orang-orang luar. Ternyata yang di luar itu tidak sehat. Jangan heran. Yang biasanya haleluya, haleluya. Tiba-tiba pulang dari tempat main, haleluya. Kita kaget, ini siapa yang ngajarin? Ada cara hidup yang berbeda di luar sana. Makanya boleh memilih teman sebanyak-banyaknya. Tapi pilihlah sahabat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang beri katakan amin. Boleh punya teman, saudara. Sebanyak-banyaknya, teman boleh. Copet juga boleh jadi teman. Supaya kalau naik angkot aman lah. Jangan diganggu tuh teman kita. Oh ya. Ya. Tapi kalau sahabat, tunggu dulu. Sahabat akan sering bersama dengan kita. Bisa tatap muka, bisa lewat telepon, bisa tengah malam, bisa kapan saja. Kalau sahabat gak ada waktu. Dia ngopi bareng dengan kita. Katanya habis khotbah ini saya mau diajak ngopi sama Pak Gembala. Berarti sahabat saya. Ya kan? Sahabat akan saling memberikan dampak. Apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita itu kan berpengaruh. Jadi sekali lagi hati-hati kalau lagi ngobrol sama orang lain, kalau obrolannya sudah penuh dengan kepahitan, sudah selesai. Ini pasti kalau sudah dengerin terus, kita akan terkontaminasi. Termasuk opini, pendapat masyarakat. Apa yang dunia katakan? Kalau tiap hari saudara buka YouTube, bukannya drakor terus, saudara, sinetron terus, ya kayak layangan putus. Ya. Nggak tahu lagi apa yang dunia katakan. Zaman lagi susah. Ya, orang dagang, orang kerja wislah. Ne orai dan ora ke duman. Makanya banyak saudara, orang-orang yang namanya dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi sudah ada di lembaga pendidikan saudara, di lapas. Ada juga yang pendeta. Loh kok kamu masuk lapas? Iya Pak, hilaf. Aduh. Hilaf. Ya, apa kata dunia itu? Hati-hati. Harus kembali apa kata firman. Juga saudara dalam dunia ini sekitar kita juga ada kata bapak si pendusta, setan dan iblis. Ya, suka ngata-ngatain. Kamu mah udah tua, kamu mah miskin, kamu tuh bodoh, percuma gereja-gereja. Kamu lihat gereja tuh, tempatnya sarang penyamun. Waduh, itu kan iblis yang ngomong, ngapain ke gereja? Lihat tuh sekarang sudah banyak akun-akun lambe turah. Ya, mendiskreditkan orang Kristen, mendiskreditkan gereja, segala macam. Lalu kita mulai tawar, ya udahlah mendingan di rumah aja dah. Udahlah gak gereja-gerejanan, gak mau lagi dengar kata pendeta. Udahlah, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu setelah yang keempat adalah
Apa kata firman Tuhan? Masihkah saudara membaca firman hari-hari ini? Paradigma saudara, apa yang menjadi trauma kita di masa kecil kita, masa lalu kita, dan apa yang sedang terjadi dan dalam pandemi ini. Harus kembali pada firman. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya kan? Apa kata firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu sekalian, memiliki paradigma yang baru itu harus dilatih, diajar. Masih baca firman Tuhan? Saya lihat baca tadi di Warta Jemaat Saudara, gerakan membaca firman Tuhan setiap hari, dibaca Saudara. No Bible, no breakfast. Jangan pernah sarapan pagi ada kopi, ada pisang goreng, pakai sambal pula Saudara, kalau perlu baca Alkitab. Kalau sudah baca Alkitab, bolehlah Saudara. Ya, jangan lupa undang saya, kopi dan pisang gorengnya, kongji Pak. Waduh ya. Apalagi kalau sekarang semakin sulit keadaan Saudara, semakin penuh dengan tantangan, tambahkanlah. Kalau malam, no Bible, no sweet dream. Gak akan tidur dengan nyenyak mimpi indah kalau belum baca Alkitab. Kalau juga tidur tanpa baca Alkitab, ngimpi. Dikejar gereja suster, ngesot. Waduh. Suster ngesotnya bisa ngejar-ngejar kita saudara. Ya. Biasakanlah disiplin dirimu baca firman setiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan adalah dasar memiliki paradigma yang baru. Barulah saudara yang terakhir adalah paradigma kita akan menjadi siapa diri kita di depan Tuhan. Kalau diri kita lebih suka dengar apa kata orang, pendapat umum, apa kata Satan dan iblis, lalu melupakan apa kata Tuhan, maka paradigma kita selalu memandang sesuatu dengan kepahitan, negatif thinking. Tapi saya percaya kalau saudara punya sahabat yang baik, punya lingkungan gereja yang baik, apalagi saudara tertanam dalam firman Tuhan, dan saudara menolak segala tipu daya iblis, maka saya percaya diri Anda pasti memiliki cara pandang yang baik, yang benar, dan yang sehat. Paradigma yang baru. Yang mau katakan amin. Selanjutnya next slide. Ya, lanjut aja saudara. Terus lewati saja. Terus ini nanti biar Pak Gembala yang ngupas. Sekali lagi terus ini dia. Ketika seseorang paradigmanya tidak diperbaharui senantiasa, mengalami proses pertumbuhan senantiasa, apalagi kalau dalam hidupnya begitu banyak trauma-trauma di masa yang lalu, saudara, mungkin masa pandemi, atau di masa remaja, atau di masa kecil dia, ada trauma-trauma atmosfer yang negatif, maka gambar dirinya rusak. Ada nggak saudara ketemu orang yang selalu berkatanya negatif? Si A maju luar biasa. Ya kebetulan aja dia baik. Kamu tahu sih gini? Ya dia karena Ani dan selalu ada yang dikomplain. Ya karena begini. Ya dia kan karena begitu. Nggak ada jarang betul. Kamu tahu nggak si A sekarang maju? Oh puji Tuhan ya luar biasa. Keren lu dia maju. Ada tapi jarang. Selalu ada orang yang merasa jealous. Kamu kan nggak tahu aja siapa dia. Waduh. Pak pendeta kita, Pak Gembala kita, Pak Rudi. Kamu tahu kulitnya aja, gue tahu dalam-dalamnya. Selalu ada hal-hal yang rusak dalam dirinya, saudara. Karena maka dia melihat orang lain juga rusak, saudara. Ya, di sini nggak ada kan? Amin. Orang yang rusak paradigmanya yang lama, saudara, gambar dirinya rusak, sulit melihat orang lain untuk masa depannya. Bahkan melihat dirinya untuk yang kedepannya. Next. Sebab itu saudara, ini waktunya kan berjalan terus ya. Next slide ini dia. Tenang aja saudara, ada banyak yang harus dikupas oleh Pak Gembala. Silakan Pak Rudi dipelajari lagi, masuk dalam kelas lagi belajar. Nah ini bagus sekali. Bagaimana kita yang tadi berkata, mana mungkin I cannot. Tapi 2023, yes I can with Jesus. Amin. Aku pasti bisa. Apapun kata orang tahun 23 tahun yang gelap. Mungkin tahun juga yang peteng dedet. Aku percaya. Yes, I can do it with Jesus. Aku pasti bisa melakukannya bersama dengan Yesus. Jangan khawatir saudara. Jangan takut. Memang prediksinya demikian. Prediksi ini bukan ramalan.
Kalau ramalan itu kan kira-kira, pakai primbon. Tapi kalau prediksi itu kan ada ukurannya. Kalau kamu tidak melakukan yang sudah dikhotbahkan, ya kita akan mengalami itu masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita mengerti bagaimana mengantisipasi dengan baik, maka prediksinya akan semakin lebih baik. Makanya presiden kita mengatakan Indonesia harus cepat pulih dan cepat bangkit. Menyongsong tahun yang akan datang, menjadi tahun emas bagi Indonesia. Kan begitu. Kemarin G20 motonya kan bagus. Stronger together. Recovery, cepat pulih. Recovery stronger, recovery together. Nah kita anak Tuhan bagaimana? Apakah kita tunggu nanti 23, terus 24. 24 nanti siapa yang jadi presidennya ya bla 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 bla. Kenapa harus khawatir? Pulihkan rasa percayamu bahwa Allah sedang memulihkan Indonesia. Bahkan kemarin dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil katakan Indonesia sudah memasuki peringkat segera yang sekarang adalah peringkat yang ke-6. Sangat baik kalau tetap dijaga, kondusifnya tetap dijaga dengan baik. Akan semakin baik. Bahkan mungkin bisa sampai ke-5. Tapi kalau kemudian ini dirusak terus oleh kelompok-kelompok yang tak bertanggung jawab, ya akan nyungsuk juga. Tapi mari kita tetap berdoa. Amin. Bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri? Mengalami pemulihan. Siap dong untuk melepas, membuang trauma-trauma, paradigma yang lama. Terima paradigma yang baru. Ya. Slide yang terakhir. Ya ini nanti akan dikupas oleh Pak Gembala. Ya, di malam pendalaman Alkitab atau di malam pemuritan. Ini dia. Yang terakhir, saudara. Paradigma yang baru akan memunculkan potensi karya ilahi yang dasar di saudara. Saudara, percayalah. Sejak Anda percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, waktu Anda mengalami yang namanya newborn, lahir baru, dilahirkan baru, maka kita yang tadinya berdosa, dilingkupi dengan dosa, ada benih. Ada potensi yang mulai masuk kuasa benih Allah. Benih ilah. Kita diciptakan sempurna sekembali dengan Allah. Tapi dosa ingin merusak kita. Tapi kemudian ketika kita percaya kepada Allah, ada benih. Dan bagi saudara yang percaya bahwa roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku. Saya percaya orang ini akan mengalami perubahan. Dan dia akan melihat dalam hidupnya mulai terjadi perkara-perkara yang besar. Ini saudara. Tapi orang yang tidak menangkap pesan paradigma yang baru. Bahkan tidak dalam tanda petik saudara, memberikan benih itu bekerja dalam dirinya. Dia akan menjadi orang yang kecil, minder, negative thinking. Dan orang seperti ini tidak akan bisa melihat karya yang besar dalam hidupnya. Saudara. Ya. Saya ingat waktu saya dari kampung saya. Kecilnya saya itu di Tegal. Ana wong Tegal neng kene langka. Oh nyong dewekan neng kene ya. Seorang Tegal, saudara. Dari keluarga yang pas-pasan. Nyaris tak terdengar. Saudara. Jadi minder, penuh kekurangan dan seterusnya. Lalu begitu lulus SEMEA, diutus ke Jakarta. Karena saya punya adik, ada 6 bersaudara. Prinsip mama saya yang lulus duluan ke Jakarta, sekolahkan adik-adiknya. Nah saya kebetulan lagi paling gede. Saudara. Ya kebagian lah. Sudah nyaris pas-pasan, pendidikan SEMEA, pergi ke Jakarta, kerja pun bukan karena prestasi sekolah. Direktur yang punya perusahaan, kasihan lihat mama saya. Karena kalau jualan itu pakai jualan baju-baju Tanah Abang, saudara. Itu pun dikreditin, 2-3 kali bayar. Bayar sekali ngilang, saudara. Itulah mama saya kerjanya, saudara. Kasihan mama saya. Jadi begitu lulus SEMEA saya kerja. Nah kerja juga karena belas kasihan, ditaruh di lantai paling 4. Itu gudang arsip, saudara. Jadi tiap hari kerja direktur nggak pernah lihat saya. Jangan-jangan juga nggak tahu ada saya di situ, saudara. Ditaruh di lantai 4. Sekali waktu saya ke Monas. Katanya kan kalau orang Jawa belum lihat Monas, belum lihat Jakarta. Di depan Monas itu ada jembatan penyeberangan masih ada tuh. Itu ada museum gajah. Saudara. Saya naik lihat. Lalu saudara, pas itu sekitar jam 5, jam 6.
Kan udah redup saudara ya, gelap, jeret. Enggak lama kemudian lampu di Jalan Tamrin itu nyala saudara. Sorga saudara, keren. Tapi waktu melihat gemerlapnya kota Jakarta pada waktu saudara tahun 84-an, tiba-tiba muncul perasaan trauma saya di masa kecil. Yang gak punya apa-apa. Saya duduk di jembatan penyeberangan nangis saudara, meratapi nasib saudara. Ibu tiri, waduh, Tuhan, pemuda loh, pendidikan semea, ya saudara, gaji pas-pasan, direksi aja nggak pernah lihat saya, ini besar lagi makin besar Tuhan, ya pengen dong punya pacar, pengen nikah, pengenlah punya ini dan itu. Jangankan ini dan itu, gaji aja habis buat sekolah anak-anak di kampung. Ya, saudara, wah itu udah benar-benar goncang. Tapi waktu saya nangis, saya kan sudah terima Yesus waktu itu 4 tahun sebelum bertobat. Dimuridkan 4 tahun. Saya dengar satu bisikan di dalam hati. Asal kau percaya. Di masa mudamu asal kau percaya. Ada masa depan. Bisikan itu lembut aja. Saya gak pernah dengar suara Tuhan di telinga saudara. Tapi di hati sering bicara. Lewat firman yang saya baca sering Tuhan bicara. Makanya baca Alkitab saudara. Saya mau dengar suara Tuhan, benar. Itu lagi doa, jam 5 pagi dengar suara. Anakku, kabur saudara. Ya. Saya pagi baca Alkitab, Tuhan bicara. Lagi bergumul, bersaat teduh, Tuhan bicara. Waktu nangis di situ, Tuhan bicara. Asal kau percaya. Amin Tuhan. Oh nangisnya makin kencang. Tapi nangis di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Jaga masa mudamu. Pelan tapi pasti saudara. Saya melihat, waduh. Dari gaji yang sangat minim sekali. Karena itu gaji belas kasihan saudara. Ya, sekali waktu Tuhan, kapan nih saudara? Tuhan ada naik gaji, dikit buat uang lebih. Saudara, tiba-tiba ada teman di kantor, perempuan nih. Temenin dong, mau ngelamar kerja katanya. Ya boleh, tapi nanti pas makan siang. Ya udah, tapi ada upahnya ya. Apa upahnya? Tolong bayarin makan siang. Wah, kan lumayan saudara, yang biasanya pas-pasan bayarin. Saya nganter saudara. Perusahaan yang baru dia bawa berkas-berkasnya, saya cuma nganter. Saya duduk di lantai 1, dia lantai kedua. Waktu lantai 2 dia turun. Tonton naik ke atas tuh. Ada Pak Direksi nyari pegawai laki-laki. Lu mau gak? Wah saya mah gak bawa berkas. Naik aja, naik saudara. Langsung ketemu sama direksinya. Mau kerja gak? Ya saudara, dia ngomong yakin, saya yakin juga. Mau. Ya, asal gajinya cocok. Berapa gajimu yang kamu minta? Langsung aja tak kali 2. Saudara. Gaji yang kecil tempat yang lama tak kali 2. Itu gak pakai ABCD saudara. Yakin? Yakin Pak, sekian. Ya udah, jadi. Wah kaget saudara, kok jadi? Waduh, malah deg-degan. Ditanya, tinggalmu di mana? Di daerah Kemayoran. Waduh, kita nggak ada antar jemput ke sana. Wis tak tambahin lagi untuk transportasi. Udah naik 2 kali lipat saudara, ditambahin lagi. Dan dari situ saudara, saya pindah 2 kali. Gaji saya yang cuma semea, setara dengan gaji mahasiswa yang baru lulus saudara. Terheran-heran saya, bahkan lebih dari mereka dapatkan. Saudara, itu dahsyat Tuhan. Ya, jadi walaupun cuma pendidikannya sangat rendah, tapi penghasilan saya waktu itu sudah setara dengan mahasiswa bahkan lebih. Dan saya bisa menikah dan seterusnya. Pendidikan saya cuma semea saudara. Tadi Ibu Gembala tanya, Pak Anton, jabatan dan kesarjanaannya. Tulis aja Yosef Antonius Dulos Kacung Jongos. Jangan Pak. Ini penting. Ya udah. Terpaksa ditulis Pendeta Dr. Yosef Antonius Master Teologi. Kok bisa saudara? Bisa saudara. Ya, Tuhan angkat pelan tapi pasti. Tuhan pulihkan semuanya saudara. Waktu kita punya hati hamba. Punya pandangan yang baru dalam Tuhan. Ada karya ilahi. Yang tadi cuma sekedar pendeta pembantu. Itu pembantunya pendeta saudara. Cuman buka tutup pintu gereja. Itu bagian saya dulu. Ya, hari Sabtu nata alat musik. Kunci. Besok pagi-pagi buka kunci gereja. Orang ibadah. Setelah ibadah pulang semuanya saya beresin saudara. Bertahun seperti itu. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
pada waktunya nanti pasti Tuhan akan nyatakan. Benar saudara. Nggak lama kemudian, berapa tahun, tahun-tahun itu lama apa ya? Beberapa tahun kemudian saudara, Tuhan utus saya ke Kerawang. Dan sekarang di Kerawang seperti inilah saya saudara. Ada karya yang besar. Saya tahu Tuhan punya potensi, Tuhan kasih talenta. Tapi kemudian saya mempercayai firman-Nya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Dan banyak orang sulit untuk percaya. Kenapa saudara? Trauma di masa yang lalu. Saya ngalamin. Berangkat ke Jakarta, nangis di Monas. Tapi Tuhan hanya bicara, asal kau percaya, jaga di masa mudamu. Benih ini saudara aku tangkap. Cep. Kemudian hari ini, seperti inilah Tuhan kerjakan. Tuhan juga punya rencana buat saudara. Apalagi yang masih muda-muda. Mungkin ada keraguan. Mungkinkah? Bisakah? Ya apa tidak? Tetap percaya pada firman-Nya. Kau punya potensi. Bila firman Allah bekerja dan hasilkan sesuatu yang besar. Karena ada berkat di mata Tuhan. Amin. Demikianlah nasihat firman Tuhan kita. Kita berdiri sama-sama saudara. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Lagu tadi ya kita angkat lagi. Ku bersyukur Tuhan. Ku percaya banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Mari kita berdiri, kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Setiap perancanganmu indah Tuhan. Amin. Terjadi di hidupku kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ambil waktu saudara 1-2 menit. Setiap pribadi, mari kita mau sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Lupakan yang lain saudara. Mari mengucap syukur. Karena Tuhan punya rancangan yang indah. Milikilah paradigma yang baru. Ku syukur. Kami percaya Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan kami tidak ada lembah yang kelam yang tak kulewati tanpa diri-Mu Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Bersama katakan sekali lagi, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami percaya kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang angkat tangan-Mu, katakan saudara, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kehidupan kami. Kau pasti punya rancangan indah buat kami Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah hidupku.
Mari kita bersyukur saudara. Buat segala perkara yang telah Tuhan izinkan terjadi. Miliki paradigma yang baru. Bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan pasti ada hari esok bagi kita semuanya. Amin. Syukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kedangkan dua tanganmu, angkat wajahmu saudara. Mari mengucap syukur. Yesus, di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, syukur, ku panggil dia Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, syukur, syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Oh, Rabba Shanda Rabba Takadara Rabba 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 Yesus Tuhan. Oh, Rabba Shakadara Rabba Takadara Rabba 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 lawat setiap kami Tuhan. Taruh benih firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biar setiap talenta yang kami miliki boleh bertumbuh, bekerja sama dengan karunia-karunia Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh menghasilkan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki paradigma yang baru Tuhan. Serta yang rindu Tuhan melawat, diberikan paradigma yang baru. Angkat tangan kananmu saudara, taruh tangan kirimu di dadamu, dan berkata, ini aku Tuhan. Taruh benih firman-Mu dalam hatiku Tuhan, dan biar tanganku terangkat, Kau yang tuntun kami, untuk kami boleh melihat masa depan kami. Kami melihat hari esok kami Tuhan, dengan paradigma yang baru. Tuhan punya rancangan besar, ajarku percaya. Oh Rabba Syakadara Batakadara Rabba Rabba. Tuhan, kalau ada di antara kami yang ragu, bimbang, kami seringkali khawatir, takut, cemas, gentar untuk hari esok kami. Hari ini tuntas dihancurkan dalam nama Yesus. Singkirkan dari paradigma kami yang lama Tuhan. Sembuhkan setiap trauma-trauma yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Yesus ada ciptaan yang baru. Kami lihat paradigma yang baru. Oh Yesus. Tetap di hadirat Tuhan saudara. Ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Tambahkan imanmu saudara. Miliki paradigma yang baru. Sebelum saya menutup dalam doa. Kalau ada mungkin di antara saudara yang sungguh-sungguh ingin mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Mungkin ada trauma masa lalumu. Ketakutan, kekhawatiran. Seringkali kau ragu untuk masa depanmu. Namun hari ini kau dengar firman Tuhan. Memasuki tahun yang baru. Memiliki paradigma yang baru. Dan kau ingin disembuhkan, dipulihkan. Jangan biarkan rasa khawatir, rasa gentar, rasa malu, rasa takut, apapun itu membelenggu saudara. Kalau kau orangnya yang rindu didoakan. Mari saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Silakan maju ke depan. Pagi ini alami kemerdekaan dalam Tuhan. Saudara boleh maju ke depan dan kami akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Alami kemerdekaan. Terima kemerdekaan. Terima saudara. Percaya. Percaya. Tuhan punya rancangan indah. Tuhan punya rancangan indah. Jangan takut, jangan khawatir. Engkau berharga. Engkau dicipta dengan talenta. Engkau dicipta dengan karunia. Dengan bakat, dengan talenta Tuhan pun sudah beri. Namun seringkali iblis ingin membuat kau goyah. Tapi hari ini firman Allah kau dengar.
Angkat tangan di depan Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, hari esokku di dalam tangan-Mu. Engkau masih punya rencana besar. Jangan ditahan. Roh Kudus ingin melawat saudara. Pikiranmu, paradigmamu, Tuhan ingin pulihkan. Gak usah malu. Bebaskan rohmu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu di Tuhan. Banyak anak-anak muda. Jangan biarkan mereka terbelenggu dengan masa lalu mereka. Dengan kekhawatiran, dengan tipu daya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Bapa. Hancurkan belenggu-belenggu tipu daya ini. Orang-orang di sekitarnya. Apa kata dunia, bahkan iblis yang seringkali mencuri masa depan kami, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ajarku percaya Tuhan, hatiku tak, karena ku tahu masa depanku di dalam tangan Tuhan. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah yang tak ku lewati. Saudara berdoa, mari yang di depan berdoa. Roh Kudus, Kau kenal kami Tuhan. Roh Kudus, inilah kekuatan kami. Ini Tuhan hati kami. Berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Sesungguhnya bukan kuat dan gagahmu, Dia sangat mengenal engkau. Sembah Dia, ucapkan syukur. Jadilah percaya, jadilah percaya. Terima dalam nama Yesus. Tuhan yang menetapkan setiap langkahmu. Engkau tidak pernah sendiri. Dia Tuhan, Yesus, Roh Kudus yang memberikan kami pengharapan. Berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, menyembah Tuhan, berdoa. Tambahkan iman Tuhan, sebab Kau berharga. Engkau berharga. Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada dalam musim kehidupanmu. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Itulah kekuatan. Ucapkan syukur, disitulah kekuatanmu. Terima. Yes, yes, Yesus. Tuhan, Kau punya masa depan buat setiap kami. Engkau punya rancangan. Dalam nama Yesus. Waktu Kau percaya, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap pribadi berharga di mata-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara di hatimu, di pikiranmu. Dia Tuhan berbicara. Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Lembutkan hatimu. Melangkah, melangkah dengan iman. Melangkah dengan penuh berserah. Percaya, percaya. Oh, Yesus. Tuhan, Kau yang melawat. Engkau yang menjamah anak-anak-Mu. Engkau yang menguatkan, mengalir. Buka hatimu, terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana iman percayamu, demikian Tuhan terus bekerja dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan dan berkesudahan. Yesus bekerja. Yesus bekerja dalam hidupmu. Yesus, terima kasih Bapa. Setiap langkah kaki anak-anak-Mu di Tuhan, di masa muda mereka melihat, belajar melangkah dan menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Dan jadilah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih Dia melimpah. Kasih Tuhan melimpah. Terima kasih Bapa. Yesus. Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Ora pasyakadara patakadara barabatus. Kirapa syakadara barabarabarabarabah. Untuk tahun yang akan datang Tuhan, berikan hikmat paradigma yang baru atas gereja-Mu ini Tuhan.
tetapkan, singkapkan bagi hamba-Mu Tuhan. Dia melihat bukan dengan ukuran manusia, bukan apa kata dunia, tapi apa kata kerajaan Allah. Berikan paradigma kerajaan Allah dalam diri hamba-Mu Tuhan, sehingga jemaat yang dipercayakan berjalan dalam tuntunan destiny kerajaan Allah. Hikmat Allah menyertai. Urapi Tuhan, taruh Tuhan paradigma kerajaan Allah atas hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dia mengerti Tuhan. Dia menangkap Tuhan rancangan-Mu 23 dan seterusnya untuk jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Di dalam hidup ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur, Kau Yesus Tuhan, haleluya. Buat jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu tempat ini, bahkan yang ada di EHB, bahkan kemana Tuhan akan kembangkan gereja-Mu. Biarlah jemaat yang benar-benar berjalan dalam tuntunan, paradigma yang baru, memasuki tahun yang baru, dengan rancangan-rancangan Tuhan yang selalu baru dalam Tuhan. Bersyukur buat sepanjang hari ini Tuhan, memberkati kami semua, Tuhan yang mengampuni dosa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara, saya kembalikan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Saya persilakan untuk pembawa pengumuman. Ya saudara, salam. Ya kita percaya ibadah yang kedua ini tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Amin. Ya. Pertama-tama ibadah kedua ini saya atas nama GBI BKP Aston dan juga mewakili seluruh pengerja dan jemaat yang ada mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Yosef Antonius MTH. Terima kasih Pak, firman yang begitu indah dan luar biasa, dan kami semua sangat diberkati oleh firman siang hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Bapak dan pengembalanya. Terus Tuhan tambahkan bilangan jemaat yang Bapak layani. Terima kasih. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan kembali pengumuman 1 minggu ke depan kegiatan gereja kita. Hari Selasa biasa kita ada doa terobosan WBI jam 11 siang melalui aplikasi Zoom. Dan hari Sabtu tetap kita ada menara doa pukul 19 atau jam 7 malam tetap masih melalui aplikasi Zoom. Informasi cool, hari Kamis ada cool Eklesia 1 di rumah Ibu Rita pukul 19. Hari Kamis ada cool Bible Cikarang pukul 19 masih online atau aplikasi Zoom. Jumat ada cool Daud di tempat Opung Depano ya, pukul 19. Dan Jumat juga ada cool Yobel Glory di rumah Ibu Rosmaida Tambunan jam 19. Jumat juga ada cool Eklesia 1 di tempat Ibu Dharma di Ruko Pamili pukul 18. Ya. Kami mengundang semua jemaat untuk terlibat dan terisap di dalam cool seperti tadi Bapak Pendeta bilang, siap dimuridkan. Ya, pendalaman Alkitab melalui cool supaya apa? Supaya kita bisa menang dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, kalau ada Bapak Ibu saudaranya mungkin ada tinggal di THB yang belum terisap oleh cool, bisa dialihkan ke THB Family. Atau ada di Perumnas 1, Perumnas 2 yang belum terlibat cool atau saudara family, kita bisa dihubungi gembala-gembala cool yang ada. Ya, supaya apa? Supaya kita sama-sama cool.
Hari Sabtu kita ada doa pajak jam 5 pagi, masih tetap online aplikasi Zoom. Hari Minggu jangan lupa ya, perhatikan hari Minggu tanggal 4 Desember ibadah kita kembali di Ruko Kenari THB. Ya, jangan sampai waktu kemarin saya dengar Bu Cindy ada orang yang datang ke sini rupanya tutup. Kita sudah di THB. Ya, oleh sebab itu kita yang hadir hari ini informasikan kepada sanak saudara kita yang mungkin besok akan beribadah, informasikan bahwa kita sudah di THB. Dan untuk Perumnas 2 dan Perumnas 1 disiapkan angkot untuk ke sana. Ya, jangan sia-siakan angkot yang tersedia, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Ya, ibadah raya di THB cukup satu kali, yaitu jam 16 sampai 17.30 dan perjamuan kudus disertai sekolah minggu. Yang terakhir, informasi kembali bagi kita semua. Ya, ibadah raya Natal kita dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember di sini. Ya, di Hotel Aston lantai 3 ruang Regency. Ya, sehubungan hal tersebut dan perlu diketahui kita semua atau bersama, anggaran dana dibutuhkan oleh gereja, ya, bukan Bapak Gembala, oleh gereja sebesar adalah 15 juta rupiah. Oleh sebab itu panitia Natal menghimbau bagi kita semua untuk ikut terlibat, mengambil bagian untuk melaksanakan dan mensukseskan Natal kita tanggal 25 agar dapat menabur. Baik taburan janji iman maupun taburan yang sudah tersedia amplop di warta saudara. Ya. Sementara dana yang terkumpul baru 4.600.000. Sisanya masih lebih kurang 6.400.000. Ya, bagi kita itu kecil. Ya, kecil. Kita pasti percaya, tapi tadi kata Bapak Pendeta bilang kita punya iman yang besar. Ya, cukup. Amin. Yuk kita menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Yang tak bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur ibadah yang kedua ini Tuhan, kami telah dilawat Tuhan. Kami merasakan damai sukacita sejahtera kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini juga kami mengangkat tangan kami. Kami ingin memberkati gereja kami Tuhan. Baik setiap kami Tuhan yang telah menyerahkan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan umum, terlebih Tuhan untuk menabur untuk kegiatan Natal gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami yang berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami pikirkan 2023 dan kami percaya Tuhan buat berhasil. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan agar layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
ada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita kedangkan dua tangan kita, arahkan hati pada Bapa di sorga. Melimpahlah dengan berkat Allah Bapa surgawi dan kasih Tuhan kita Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Terlebih kuasa Roh Kudus yang telah menuntun kita untuk mengajar kita memiliki paradigma yang benar di tahun yang akan datang. Ya, hari ini kekal selamanya, roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin.